Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya hormati Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT, Dewan Pimpinan Harian Majelis Ulama Indonesia beserta seluruh jajarannya, Ketua beserta seluruh pengurus Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme Majelis Ulama Indonesia, BPET MUI, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan kasih sayangnya, sehingga kita dapat menghadiri acara halaqah kebangsaan yang pertama pada hari ini. Saya menyampaikan apresiasi kepada Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme Majelis Ulama Indonesia, BPET MUI, atas penyelenggaraan acara yang penting ini. Hadirin yang saya hormati, Islam di Indonesia datang dan berkembang dengan cara yang damai. Islam di Indonesia adalah Islam jalan tengah atau Islam wasatiyah yang moderat dan dapat dicirikan dalam pergaulan hidup yang damai dan baik. Kini Indonesia menjadi tuan rumah bagi populasi muslim terbesar di dunia. Kita bersyukur karena umat Islam Indonesia hidup berdampingan dalam perdamaian dan kerukunan bersama pemeluk agama lain, bahkan sejak sebelum Republik ini berdiri. Maka rasanya tidak berlebihan jika kita dinilai atau dipersepsi oleh masyarakat dunia sebagai salah satu model yang patut menjadi contoh untuk menjaga perdamaian dan persatuan dalam keberagaman, dan tidak berlebihan pula jika kita diharapkan oleh banyak pihak untuk memimpin dalam menciptakan perdamaian di dunia melalui penyebaran nilai-nilai moderasi Islam atau Islam wasatiyah. Baru-baru ini saya kedatangan delegasi dari Majelis Hukamaul Muslimin, satu organisasi persatuan dari para cendekiawan muslim dunia yang berpusat di Abu Dhabi, yang ketuanya adalah Syekhul Azhar, Profesor Thayyib. Mereka datang dan menemui saya dan mengatakan bahwa kami datang ke Indonesia bukan untuk mengajari orang Indonesia, tapi justru untuk belajar bagaimana cara membangun Islam yang toleran itu, Islam yang damai itu. Dan mereka mengatakan bahwa model Islam di Indonesia itu adalah model Islam yang patut menjadi model dunia. Bahkan mereka mengatakan sudah tidak waktunya lagi atau bukan zamannya lagi sekarang ini untuk menerjemahkan buku-buku, kitab-kitab bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia, tapi sebaliknya mereka menganggap yang sekarang ini yang layak adalah buku-buku bahasa Indonesia itu yang harus diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, karena nilai-nilai Islam yang moderat dan wasatiyah itu yang sudah terjadi di Indonesia. Beberapa waktu yang lalu juga datang seorang produser film dari Italia menemui saya dan ingin juga melihat sesungguhnya apa yang terjadi tentang Islam di Indonesia yang moderat itu. Dia datang ke Banten, dia lihat ada suku Baduy di sana, dan ternyata mereka hidup tentram, tidur dengan nyenyak, walaupun di sekeliling mereka adalah umat Islam. Mereka pun datang juga ke Jawa Tengah melihat Borobudur di tengah-tengah masyarakat Islam. Dia berdiri tegak tanpa gangguan apapun. Kemudian beliau juga datang ke Jawa Timur, ke Bromo, melihat orang Hindu yang ada di sekitar
di sekitarnya masyarakat Islam, mereka juga hidup dengan tenang. Jadi akhirnya beliau mengatakan, inilah Islam Indonesia yang moderat dan toleran itu. Saya akan buat filmnya tentang Islam Indonesia. Dan film itu juga kemudian menampilkan sebuah pendidikan di sebuah pesantren, dan betul saja kata dia, nanti akan saya putar di seluruh dunia, di Amerika maupun di Eropa. Setelah jadi film itu, kemudian diputar di berbagai negara, termasuk di Italia, termasuk di Vatikan. Dan ketika melihat orang-orang pondok pesantren ditampilkan, mereka mengatakan ini adalah the future leader in the world. Ini sebenarnya pemimpin masa depan dunia yang datangnya dari Indonesia. Itulah yang patut kita syukuri, kita banggakan. Para ulama telah memainkan peran kunci dalam mewujudkan pemahaman Islam secara moderat dan toleran. Ulama sebagai pewaris para nabi dan obor keteladanan bagi umat, saya optimis jika ulama Indonesia bersatu padu terus dan merawat dan meningkatkan moderasi Islam ini, maka Islam wasatiyah di Indonesia akan terus menjadi poros pancaran harapan bagi lahirnya dunia yang damai sebagai awal menuju dunia yang lebih sejahtera. Hadirin yang berbahagia, kita memahami bahwa paham radikalisme dapat memicu munculnya ekstremisme dan terorisme yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan bangsa ini. Ini harus kita cegah bersama. Tadi saya menyebutkan pentingnya peran ulama, namun tentu ulama tidak bisa berjuang sendiri. Peran keluarga, guru, masyarakat luas sangat penting dalam upaya kolaborasi mencegah masuk dan menyebarnya paham radikal terorisme. Terlebih karena sekarang paham-paham radikal terorisme mudah menyebar melalui media sosial. Penanggulangan radikalisme, ekstremisme, dan terorisme memang membutuhkan kerjasama banyak pihak, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme tahun 2020-2024. Perpres ini menjadi acuan kita bersama untuk memperkuat kolaborasi antara kementerian, lembaga, pemerintah daerah, para ulama maupun ormas Islam, termasuk BPET MUI, untuk mencegah dan menanggulangi paham radikal terorisme. Saya bersyukur bahwa MUI pagi-pagi sudah merespon ini. Bahkan sebelum adanya, dibentuknya BNPT, MUI sudah mengeluarkan fatwa tentang terorisme dan membentuk lembaganya. Malah waktu itu saya yang mengetuainya, namanya itu Tim Penanggulangan Terorisme, TPT, dan melakukan sosialisasi fatwa tentang haramnya terorisme ke berbagai daerah. Saya kira sekarang lembaganya itu berubah dari TPT menjadi BPET MUI. Dalam rangka menjaga kerukunan antar umat beragama, MUI juga telah mengambil peran penting bersama majelis-majelis agama yang lain dan pemerintah dalam membentuk apa yang dinamakan Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB. Selama ini FKUB juga telah berperan penting dalam menjaga kerukunan antar umat beragama di provinsi dan kabupaten kota di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, peran FKUB di seluruh Indonesia perlu terus diperkuat. Yang perlu dijaga juga adalah cara-cara penyiaran agama atau dakwah agama dari masing-masing agama
hendaknya menggunakan narasi-narasi kerukunan yang sejuk dan damai, bukan narasi konflik yang mengakibatkan terjadinya kebencian dan permusuhan antar pemeluk agama. Hadirin yang berbahagia, perdamaian dan kerukunan merupakan unsur utama terciptanya persatuan nasional. Dan persatuan nasional merupakan prasyarat bagi keberhasilan pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan Indonesia adil, maju dan sejahtera sebagaimana yang kita cita-citakan bersama. Karena itu perdamaian dan kerukunan tersebut harus terus kita rawat dan kita lestarikan, dan salah satunya dengan terus menggemakan nilai-nilai moderasi dalam beragama sesuai dengan prinsip wasatiyah seperti diajarkan oleh ajaran Islam. Dalam Al-Quran, surat Hud ayat 112, Allah berfirman, "Fastaqim kama umirta, wa man taba ma'aka wa la tatghaw, innahu bima ta'malun basir." Maka tetaplah engkau Muhammad di jalan yang benar, sebagaimana telah diperintahkan kepadamu, dan juga orang-orang yang bertobat bersamamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sungguh Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Di dalam tafsir dikatakan wala tatajawazul had, jangan melampaui batas. Ya, karena itu kita tetap dalam arti wasatiyah. Wasatiyah artinya tidak ifrat, tidak melampaui berlebihan, tapi juga tidak tafrid, artinya masa bodoh dan tidak memiliki semangat untuk melakukan dakwahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Ajah mengatakan, ya ayyuhan nas iyyakum wal ghulu fid din fa innahu ahlaka man kana qablakum al ghulu fid din. Wahai manusia, jauhilah berlebih-lebihan dalam agama, karena sungguhnya yang menghancurkan orang-orang sebelum kalian adalah berlebihan dalam agama. Tugas kita adalah mengajak, berdakwah. Nahnu du'at, walasna hadiyun. Kita ini bukan memberi petunjuk, tapi yang berpetunjuk adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal huda hudallah. Dan wallahu yahdi may yasha, Allah yang menunjukkan kepada orang yang. Karena itu kita tidak perlu berlebihan di dalam menyampaikan dakwah sebagaimana apa yang diajarkan oleh Allah maupun Rasulnya. Saya berharap forum ini mampu memberikan masukan-masukan strategis tentang bagaimana mengoptimalkan penyebaran nilai-nilai wasatiyah untuk melawan faham radikal terorisme sebagai upaya mencegah ekstremisme dan terorisme. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan inayahnya dan meridai segala upaya yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.